karena dalam kehidupannya tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Kullama nadijat, setiap kali nadijat, matang, masak, juluduhum, kulit mereka, baddalnahum juludan ghairaha, aku ganti, katanya Allah, untuk mereka kulit baru selain kulit yang pertama. Diterus seperti itu, mateng, hangus, ganti baru, mateng, hangus, ganti baru, tidak pernah berhenti. Yang mu'adzab abadan, yang disiksa selama-lamanya, ya selama-lamanya seperti itu. Tidak ada jeda waktu istirahat sebentar dari siksaan, enggak, terus disiksa, 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 disiksa. Orang kalau di penjara masih enak, disiksa mungkin 1 jam, setengah jam atau 1 jam, yang nyiksa kesel, yang nyiksa istirahat, yang disiksa istirahat pula dari siksaan. Walaupun dia masih jaremi, perih, tapi berhenti dari siksaan. Mungkin baru disiksa lagi siang atau sore atau mungkin malam atau besok. Tapi di neraka nggak seperti itu, lebih dari penjara. Kalau di penjara masih ada mungkin 1 hari libur, 2 hari libur dari siksaan, 3 hari libur baru disiksa lagi. Kalau di neraka nggak ada, terus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzukul azab. Sehingga dikatakan ta'kuluhumun nar kulla yawmin 70,000 marrah. Api memakan mereka, kulit-kulit itu, setiap hari 70.000 kali. 70.000 kali setiap hari. Setiap habis dimakan oleh api, dilahap oleh api, diperintahkan untuk kembali seperti semula. Faya'uduna kama kanu. Ini satu gambaran daripada neraka. Sedangkan surga, wah, sangat nikmat dan sangat berbeda dari neraka. Makanannya aja nggak ada yang mentah, nggak ada yang asam kecut, semuanya manis dan nikmat. Dan serba otomatis, gampang, mudah. Nggak perlu kalau kita masuk rumah makan itu manggil atau tanya menunya, nggak perlu. Kerentek ingin dalam hati, langsung datang, diberikan untuk kita. Bahkan kangen dengan temennya di dunia yang sama-sama masuk surga, kangen tuh, kepingin ketemu, langsung ranjangnya tadi itu jalan menuju ranjang yang dikangeni. Nggak perlu minta atau nggak perlu kita jalan, apalagi naik kendaraan, enggak, kita duduk itu kangen aku ambil fulan misalnya, langsung jalan sit sampai ke tempatnya fulan tadi itu, orang yang dikangeni. Wah, ngobrol dia, ngobrol tentang yang pernah mereka lakukan di dunia. Wah, kita dulu waktu taklim, kita dulu waktu ngaji, kita dulu waktu sholat berjamaah, kita dulu waktu ini. Wah, mengenang masa lalu dari kebaikan-kebaikan.
Ya, dari kebaikan-kebaikan hanya mereka berdoa, sama-sama berdoa kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling rendah kenikmatan di surga yang diberikan oleh Allah bagi penduduk surga itu, kalau kita hitung di dunia sangat istimewa. Bukan rendah, sangat istimewa kalau kita ngitung di dunia. Tapi kalau di akhirat itu paling rendah. Bisa ente bayangkan paling mulianya, paling istimewanya. Dikatakan oleh Rasulullah, adna ahlil jannati alladzi lahu thamanuna alfa khadim wasnatan wa sab'una zaujah. Paling rendah kenikmatan, kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi penghuni surga itu 80.000 pelayan. Kita nyewa pelayan, satu pelayan di dunia ini sulit, butuh duit. Ini bukan satu, 80.000. Lalu untuk apa coba? Kita satu untuk di rumah kita sudah cukup. Apalagi kalau kita punya 2 atau 3, wah luwe cukup. Tapi ini bukan 1, 2, tapi 80.000 membantu. Kemudian Allah berikan dia istri 72. Enak nah? Punya istri 72, pelayannya 80.000. Kemudian dia punya semisal istana, tempat yang terbuat dari permata, zabarjat, yakut. Lah besarnya seperti Jabiah ke Son'a. Kemudian ada mahkotahnya. Dan paling kecil permata yang dikasih oleh Allah untuk dia itu bisa menyinari antara barat dan timur. Itu paling rendah yang diberikan oleh Allah bagi penghuni surga. Tapi harus tahu, mau masuk surga itu nggak gampang. Mau masuk neraka sangat gampang. Dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, Pak, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disenangi oleh nafsu. Nggak disenangi. Tapi kalau dia mau, ya harus melewati itu tadi, yang tidak disenangi olehnya. Di segala sesuatu yang tidak disenangi olehnya harus dilewati. Itu menjadi rintangan. Menjadi rintangan kalau dia mau masuk surga. Nah, sesuatu yang tidak disenangi itu biasanya apa? Malas kita melakukannya. Malas kita mengerjakannya. Anak sekolah. Paling tidak disenangi olehnya pelajaran matematika. Kalau masuk kelas pas pelajaran matematika, semangat apa lemes? Lemes dia. Kenapa nggak disenangi? Lemes. Loh, padahal kunci dari ilmu yang ada di sekolahan itu utamanya ada pada matematika. Ketika dia bisa matematika, untuk pelajaran yang lain itu akan menjadi mudah. Seperti kalau kita belajar ilmu agama, nahwu. Banyak yang tidak senang nahwu. Sekolah pelajaran nahwu itu lemes. Padahal kunci dia bisa ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir dari ilmu nahwu. Mau tidak mau harus belajar nahwu. Kalau tidak, fikihnya kurang maksimal, hadisnya kurang maksimal, tafsirnya kurang maksimal. Yang ada nanti ngawur. Yang mestinya menjadi fa'il dijadikan maf'ul. Yang mestinya menjadi maf'ul jadi fa'il. Artinya berubah sudah. Artinya berubah. Padahal ini kuncinya. Makanya harus belajar. Lah, kalau ingin sukses ilmunya, mau nggak mau harus apa?
senang dengan ilmu nahwu, belajar ilmu nahwu baru dia bisa sukses ilmunya. Sama mau masuk surga. Salat, puasa, zakat, Al-Quran, sedekah, dan yang lain sebagainya. Males, ya wes. Tapi kalau neraka, wah, neraka dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Orang sulit untuk menghindar dari neraka. Perempuan, uang haram, dan yang lain sebagainya. Sulit dia menghindar. Kenapa? Sesuatu yang menyenangkan nafsunya. Makanya kata malaikat ketika melihat surga dikelilingi seperti itu, siapa yang bisa masuk ya Rabb? Kalau seperti ini. Kalau melihat neraka, siapa yang bisa menghindar kalau seperti ini? Ya, tentunya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, surga begitu nikmat, kalau mau ya sudah. Mau surga, rintangannya harus kamu lewati. Seperti orang-orang yang mencintai sesuatu, kamu tidak akan bisa mendapatkan ini kecuali melewati nyawaku dulu. Wah, ya seperti itu. Apa? Pengorbanan. Kalau kita mau surga ya perlu dengan pengorbanan. Nggak bisa kita mendapatkannya dengan mudah. Bahkan ketika mendapatkan, katanya bidadari yang di surga ngomong apa? Bidadari itu. Bidadarinya ngomong, tentang kenikmatan surga, apa yang ada di surga, kemudian termasuk bidadari. Katanya bidadari, nahnul khalidat fala nabit, wa nahnu na'imat fala nab'as, wa nahnu radiyat fala naskhat, fatuba liman kana lana wa kunna lahu. Katanya bidadari, oh beruntung orang yang masuk surga sehingga kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Tapi itu tadi memang mahal. Untuk masuk surga ini nggak murah. Seperti kita mau beli rumah mewah, kendaraan mewah, nggak murah, mahal. Jangankan kan beli kendaraannya, untuk perawatannya aja mahal, seperempatnya mahal, apalagi beli mobilnya, mungkin susah. Berarti surga. Tapi kalau neraka, ya ibarat kendaraan yang murah-murah, siapapun bisa beli. Motor, setiap rumah hampir ada motor. Terkadang nggak cukup satu, ada dua. Nah itu neraka. Neraka itu seperti itu. Siapapun bisa mendapatkannya, siapapun bisa memilikinya. Tapi kalau surga, enggak. Sedikit. Hah? Sedikit. Kenapa? Mahal. Nggak semua orang bisa beli. Makanya terkadang ada kendaraan itu yang apa? Terbatas. Cuma dibuat sekian puluh. Yang punya orang-orang tertentu. Kenapa? Harganya yang tinggi, pajaknya tinggi, perawatannya tinggi. Mahal untuk mendapatkan surga, sehingga kenikmatannya yang begitu besar, nggak banyak yang bisa menikmatinya. Karena itu dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, tarkud dunya syadid wa fautul jannah asyad. Meninggalkan dunia itu berat. Apalagi untuk ngaji. Ninggalkan dunia untuk ngaji, tambah abot. Ninggalkan dunia secara keseluruhan, bukan untuk apa-apa sudah. Untuk nyantai, duduk di rumah misalnya, berat. Apalagi untuk ngaji. Ninggalkan dunia untuk ngaji, tambah abot. Ada pekerjaan, gambaran untung besar.
engko ae mari ngaji. Ndak saiki lek engko aku ndak iso. Ya wis tak apa-apa wis. Ndak ngaji dhisik aku pasti. Berat meninggalkan dunia ini berat. Tapi tertinggal surga lebih berat. Kalau kita kehilangan surga lebih berat. Karena apa? Lebih dari apa yang kita dapatkan dan lebih dari apa yang kita bayangkan. Lebih berat meninggalkan surga. Nah, kalau kita mau mendapatkan surga harus mengorbankan dunia. Tarkud dunia mahrul akhirat. Meninggalkan dunia itu adalah maharnya akhirat. Kalau kita mau surga, ya tinggalkan dunia. Kan susah. Sehingga dikatakan pula di dalam perkataan yang lain, fi talabid dunya dilun nufus. Orang kalau mau mencari dunia, pasti apa? Menghilangkan harga dirinya, menjual kehormatannya. Ya. Padahal kalau orang tuanya yang ngamui, jawab. Bosnya ngamui, menentok dekidek. Apa? Dilun nufus. Orang tua ketika memarahi dia yang perlu diam, mendengarkannya. Tapi kalau majikan, dia diam. Nah, ini kan apa? Dilun nufus. Itu dalam mencari dunia. Apapun rela dikorbankan sekalipun yang mahal, yaitu harga dirinya. Dikorbankan, harganya murah. Sedangkan akhirat, kalau kita mencari akhirat, izzun nufus. Kita tidak menjual harga diri. Malah justru menebalkan dan lebih meningkatkan kualitas harga diri kita. Menambahkan harganya, jadi meningkatkan harga dalam mencari akhirat. Karena itu faya ajaban, heran gitu loh. Orang yang milih kehinaan untuk mendapatkan yang fana, meninggalkan kemuliaan di dalam mencari yang abadi. Rela dia hina hanya untuk apa? Mendapatkan harta. Hanya untuk mendapatkan jabatan yang semuanya bersifat sementara. Sekian tahun dan lain sebagainya. Setelah itu hilang. Tapi akhirat yang memberikan kemuliaan pada dia ditinggalkan padahal abadi. Ya? Nah itu. Bodohnya kita karena tertipu. Padahal sangat nikmat itu surga dan sangat mengerikan itu neraka. Nah, itu mudah-mudahan kita min ahlil jannah, termasuk daripada penghuni surga, dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk mengamalkan perbuatan penghuni surga. Amin. Allahumma